Hai Drama Friends, kembali lagi di alur cerita drama. Untuk drama kali ini, drama misteri ya Friends, jadi cukup singkat. Menceritakan tentang seorang pemuda yang diadopsi oleh keluarga kaya, tapi akhirnya dia berambisi untuk menjadi pewarisnya. Apakah dia berhasil? Kita ke ceritanya. Di sebuah acara, seorang gadis yang berprofesi sebagai aktris tidak terkenal bernama Xia Tian menghadiri pesta. Sebenarnya, dia sengaja datang untuk mencari Ji Seng Chuan karena sebuah tugas. Tapi, karena tidak bisa menemukannya, dia berselfie. Kemudian, seseorang tidak sengaja menabraknya. Jadi, dia hampir terjatuh. Untung saja ada pria yang menolongnya. Ternyata, dia adalah Tuan Ji yang sedang ia cari-cari. Xia Tan lalu memperkenalkan dirinya sebagai He Shanyu, cucu dari Tuan He, grup Jiuzhou. Ketika mereka berdansa, Cheng Xuan menyadari kalau Xia Tan sengaja mendekatinya. Dia juga tahu kalau Xia Tan bukanlah He Shanyu. Akhirnya, Xia Tan mengakui kalau dia seorang aktris yang sedang audisi. Dia harus mendapatkan dasi Cheng Xuan agar bisa mendapatkan uang 10.000 yuan. Dia memohon agar Cheng Xuan memberikan dasi itu, karena dia benar-benar membutuhkan uangnya, tapi tidak digubris. Padahal, dia membutuhkan uang itu untuk biaya pengobatan neneknya, dan bahkan rumah neneknya digadaikan oleh Zhou Bu. Kemudian, ketika hujan deras, Ji Cheng Xuan menghampirinya. Dia justru secara terang-terangan menyuruh Xia Tan untuk berpura-pura menjadi He Shanyu. Xia Tan harus mempelajari latar belakang keluarga, sopan santun, serta selera dan kesukaannya. Hingga di saat pesta penyambutan kembalinya cucu Tuan He, Xia Tan memerankan tugasnya sebagai ahli waris keluarga He. Dengan melingkarkan tangannya kepada Cheng Xuan, mereka berjalan menghampiri kakek. Akan tetapi, betapa terkejutnya Xia Tian kalau ternyata dia juga harus bertunangan dan menikah dengan Cheng Xuan. Setelah Xia sendiri, Zhou Bu, orang yang menggadaikan rumah neneknya, ada di sana. Dia memerah Xia dengan foto-foto palsunya. Tetapi kemudian Cheng Xuan datang, ingin membeli foto-foto tunangannya itu. Tidak sampai di situ, ternyata Zhou Bu adalah orang yang mendaftarkan untuk audisi menjadi Shanyu. Pantas saja malam itu Cheng Xuan tiba-tiba datang. Xia juga jadi marah pada Cheng Xuan karena berbisnis dengan Zhou Bu, orang yang jahat. Xia Tian marah lalu pergi. Tetapi saat dia sedang berada di rumah sakit, dia mendapat telepon kalau rumah neneknya akan segera disita. Dia lalu pergi menemui Zhou Bu. Zhou Bu telah menipu rumah neneknya, memeras, bahkan memfitnahnya. Xia menyesal telah jatuh cinta padanya. Mendengarnya Zhou Bu justru marah dan hampir memperkosanya. Tapi kemudian Cheng Xuan datang menolong. Cheng Xuan menggendong Xia Tian, membawanya pergi. Setelah itu, melihat Xia menangis, Cheng Xuan memberikan sapu tangannya. Xia akhirnya menyetujui kerjasama mereka, tetapi harus dengan kontrak agar jelas. Dalam situasi tertentu, mereka mungkin tidak bisa menghindari tindakan intim untuk kelancaran akting mereka. Xia memperingatkan Cheng Xuan untuk tidak jatuh cinta padanya. Mulai hari itu, dia adalah He Shanyu atau Sansan. Kemudian, saudara sepupunya, Yuran, yang menyukai tunangannya, mendekati Cheng Xuan menggandengnya pergi. Dia juga tidak menyukai Sansan dan berniat menyingkirkannya. Tapi Sansan justru dengan sengaja bersikap manja pada Cheng Xuan dan meminta disuapi olehnya. Yuran lalu mengingatkan tentang bekas luka yang ada pada Sansan. Yuran tidak ingin kakeknya percaya begitu saja kalau dia benar Sansan yang telah hilang. Hanya karena dia mirip ibunya, Yuran lalu membuka baju Sansan untuk membuktikannya. Dan ternyata ada bekas luka itu. Kakek sangat marah dengan tindakan Yuran pada Sansan. Beberapa hari kemudian, Cheng Xuan melakukan fitting baju bersama Sansan dengan ditemani kakek. Dia juga memakaikan sepatu untuk Sansan. Kakek berkata kalau Sansan sangat mirip dengan ibunya. Tidak ingin jauh dari cucu, kakek memberikan rumah untuk Sansan tinggali agar lebih dekat dengannya. Sansan lalu meminta kakek untuk menunda pernikahan mereka 3 bulan lagi, dan kakek setuju. Tapi, Cheng Xuan jadi membuat keputusan untuk tinggal bersama Sansan. Di suatu malam, Yuran menggoda Cheng Xuan untuk bersamanya. Dia bahkan ingin menyerahkan dirinya. Tetapi Cheng Xuan menolak dengan alasan mereka tidak sama.
Cheng Xuan malah pulang ke rumah San San dan tidur di kamar yang sama. Tapi akhirnya Cheng Xuan mengalah tidur di sofa, sementara San San di ranjang. Yuran bekerja sama dengan Zhou Bu untuk membongkar identitas San San yang sebenarnya. Sedangkan di pagi harinya, ketika San San berselfie dengan Cheng Xuan yang masih tertidur, Cheng Xuan malah bangun. San San lalu ditelepon Yuran. Dia berkata untuk segera mengakui pada kakek kalau dia menipunya. Kalau tidak neneknya akan celaka. 脸色那么难看，怎么了？ Yuran tersenyum senang saat San San mengakui dirinya bukanlah cucu kakek dan telah membohonginya. Tapi kemudian Cheng Xuan datang. Dia berkata kalau kakek telah mengetahui San San yang menjadi artis dan mencari uang untuk biaya rawat neneknya. Cheng Xuan lalu membawa kakek untuk beristirahat. Karena permainan kini telah naik level, San San meminta bayaran lebih pada Cheng Xuan. Tapi dia malah tersenyum. Kemudian, ketika Cheng Xuan menemani San San ke rumah sakit, nenek mengira kalau Cheng Xuan menyukai cucunya. Ternyata, ruang VIP nenek adalah uang tambahan yang Cheng Xuan janjikan padanya. Pulang dari rumah sakit, Yuran berada di rumah San San dan membawa hadiah sebagai permintaan maafnya. Tapi San San berakting sakit perut dan Cheng Xuan membantu mengopres air hangat untuknya. Yuran lalu pergi. Cheng Xuan mendekat pada San San. Dia berkata untuk tidak memperlakukannya seperti cakar kucing. Sedangkan Zhou Bu menghampiri Yuran. Dia punya ide untuk menjebak San San agar Cheng Xuan melihat mereka tidur bersama. Zhou Bu lalu mengirim pesan untuk menemuinya karena masalah rumah nenek yang butuh tanda tangannya. Dia juga telah memasukkan sesuatu ke dalam gelas yang ia siapkan untuk San San. Ketika San San datang, dia berkata kalau Cheng Xuan hanya memanfaatkannya. Dia akan mencampakkannya begitu dia bosan. Karena tak kunjung diberi sertifikat, San San akan pergi. Tapi, Zhou Bu segera memberikan air minum agar San San lebih tenang. San San menolak, dan Zhou Bu marah. Zhou Bu lalu memegangi kaki San San agar dia tidak pergi. Ketika itu, Cheng Xuan datang dan memukulnya. Manajer hotel melihat San San check-in dengan pria asing, jadi memberitahu Cheng Xuan. Karena kelelahan berlari, Cheng Xuan meminum air yang disiapkan Zhou Bu untuk San San. Setelah meminumnya, dia merasa gerah. Cheng Xuan melepas dasinya dan menuju kamar mandi untuk berendam. Lalu, saat San San mendatangi, menanyakan keadaannya, Cheng Xuan menciuminya. Sementara Yuran melaporkan pada kakek kalau San San masuk ke kamar hotel dengan pria asing. Tapi, saat kakek menyuruh Yuran membuka pintu, yang ada San San dan Cheng Xuan yang baru selesai mandi. Setelah kejadian itu, Cheng Xuan membela diri. Katanya dia melakukan itu pada San San karena pengaruh obat. Kemudian, San San meminta bekerja di kantor dengan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan Yuran. Hari itu, San San mulai bekerja di kantor. Pada saat Yuran akan melaporkan tentang desa Changsou pada Cheng Xuan, dia sedang berhadapan dengan San San. San San tidak setuju dengan proyek desa Changsou yang akan merobohkan rumah-rumah mereka. Meskipun mereka akan mengganti kerugian sebesar 20% lebih tinggi dari harga pasar. Sebagai San Yu, dia tidak akan menutup mata begitu saja terhadap masalah proyek tersebut. Kemudian, ketika dia beristirahat, dia bertemu dengan seorang pria yang berkata bahwa keadaan di kantor membuat semua orang berbaur tanpa mengganggu satu sama lain. San San bekerja dengan serius, sementara Cheng Xuan memperhatikannya. Esok harinya, San San meminta ditemani Cheng Xuan ke desa Changsou. Rumah yang ia datangi adalah rumah seorang nenek yang menurut San San cocok untuk dijadikan penginapan. San San menyuruh Cheng Xuan menjadi tamu pertama yang tinggal di sana. Dia harus menulis ulasan yang baik dari tempat itu. Malam harinya, Cheng Xuan menelpon asistennya mengenai proyek desa Changsou. Lalu, ketika Cheng Xuan kembali, dia terkejut melihat San San yang pindah tidur ke kamarnya. Cheng Xuan lalu berbaring di sebelah San San. Lalu, melihat San San yang kegerahan, Cheng Xuan membantu mengipasinya dengan saling berhadapan. Tetapi, tiba-tiba San San membuka matanya. Setelah melihat Cheng Xuan di hadapannya, San San menciumnya. Tidak mengira itu akan terjadi. Perlahan, Cheng Xuan berbalik dan berganti mengipasi dirinya sendiri. Pagi harinya, San San marah karena mereka tidur satu kamar. Cheng Xuan membohongi San San kalau tadi malam tidak terjadi apapun. San San lalu bercerita, nenek di rumah sendirian, mengurus rumah mendiang suaminya dengan kenangan mereka.
Chen Xuan akhirnya berkata kalau dia akan mengubah proposalnya. Sansan tersenyum. Di tepi pantai, Chen Xuan menceritakan keinginan masa kecilnya. Tapi sekarang dia hanya ingin menjadi pewaris grup He. Dia tidak punya waktu dalam urusan cinta. Mungkin hanya dalam presentase 10% dia memikirkannya. Sedangkan Sansan hanya 5%. Tuan Jin datang ke presentasi Sansan ditemani Yuran. Dia tidak setuju dengan ide barunya. Tapi kemudian Chen Xuan berkata, mengambil tanggung jawab penuh terhadap proyek baru tersebut. Merasa Chen Xuan telah membantunya, Sansan berniat mengajak Chen Xuan makan di akhir pekan. Tapi saat itu dia masih menelpon. Chen Xuan lalu mengirim pesan bersedia untuk makan malam dengan Sansan. Tapi Sansan harus mengeluarkan uang cukup banyak untuk mentraktir Chen Xuan. Ternyata, Chen Xuan memilih tempat makan malam biasa, di pinggir jalan. Chen Xuan memberi bawang putih untuk Sansan dan tersenyum saat Sansan memakannya. Setelah mereka pulang, Sansan memberi sempin. Makan malam, sempin, Chen Xuan tersenyum. Sansan juga berkata akan memberitahu sesuatu. Tapi sebelum Sansan menyelesaikan kata-katanya, Chen Xuan mendekat dan menciumnya. Sansan terkejut karena sebenarnya dia hanya ingin berterima kasih pada Chen Xuan. Tapi Chen Xuan berpikir kalau hubungan mereka sudah berbeda dan berubah menjadi dekat. Besoknya, Sansan cuti. Dia tidak pergi ke kantor. Sansan pergi ke toko kaset dan bertemu dengan Tuan Jin di sana. Di sana Tuan Jin tidak ingin membicarakan pekerjaan, karena dia selalu menarik garis antara pekerjaan dan kehidupan. Entah kenapa, kata-katanya selalu memberi kebijaksanaan untuk Sansan. Mereka lalu mendengarkan musik bersama. Tetapi, Jian Ze, asisten Chen Xuan, memotret mereka dan mengirimkan foto itu pada Chen Xuan. Sedangkan Zhou Bu mendapatkan sesuatu tentang Xiatan dan neneknya. Setelah sampai di rumah, Chen Xuan marah mendengar musik Sansan. Dia menghentikannya dan mengambil kaset itu. Lalu saat dia akan memberikan lagi pada Sansan, Sansan tidak sengaja tergores kaset. Jadi, Chen Xuan menaruh plester untuk luka Sansan. Suatu hari, Sansan tidak sengaja mendengar pembicaraan Chen Xuan dan Yuran tentang dirinya. Chen Xuan terkejut karena saat dia naik tangga, Sansan sedang duduk di tangga itu. Chen Xuan menjelaskan kalau pembicaraan itu hanya untuk membuat Yuran tidak mencurigainya lagi. Chen Xuan meminta maaf untuk 3 hal. Pertama, dia mengajak makan malam di restoran mie, sebenarnya adalah restoran yang sewaktu kecil sering ia kunjungi. Kedua, dia telah mencium Sansan tanpa izin. Lalu yang ketiga berkata, selera musik Sansan jelek. Di hari ulang tahun kakek, Sansan membuatkan pangsit untuknya. Menurut kakek, pangsit buatan Sansan mirip dengan buatan ibu kakek sewaktu dulu. Sangat enak. Kemudian, pada saat mereka akan potong kue, Yuran sengaja melukai Sansan hingga berdarah. Chen Xuan lalu membawa Sansan pergi ke kamar mandi. Mereka pura-pura bertengkar di sana, dan Yuran menguping pembicaraan mereka. Saat itu, mereka mengganti darah Sansan dengan darah sapi untuk mengacaukan tes DNA yang Yuran lakukan. Sansan merasa Chen Xuan begitu baik. Jika dia tetap baik seperti itu, Sansan akan menganggapnya serius. Chen Xuan menjawab kalau setelah mengenal Sansan, dia jadi lebih memperhatikan hal-hal kecil. Dalam hati, Sansan berkata kalau dia sudah memberi isyarat pada Chen Xuan dengan jelas. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Sedangkan pada saat rapat di kantor, Yuran meminta kakek untuk melihat tes DNA yang ia lakukan. Karena kakek tidak menggubris, Yuran membacakan hasil tes tersebut. Tapi ternyata saat dibacakan, hasil kecocokan tes tersebut adalah 99,9%. Meski marah, kakek berterima kasih pada Yuran karena membuat semua orang jadi percaya bahwa Sansan adalah benar cucu kandungnya. Sebelum pergi, kakek menyerahkan proyek desa Changsao yang harusnya dilakukan oleh Chen Xuan menjadi Qin Yu yang bertanggung jawab. Tuan Jin pergi ke ruangan Chen Xuan untuk meminta data proyek, tapi tidak dikasih karena Chen Xuan belum merapikannya. Qin Yu menyindir Chen Xuan tentang seseorang yang merencanakan sesuatu agar bisa menjadi menantu orang kaya. Di hari kencannya, sebenarnya Sansan ingin mengatakan sesuatu pada Chen Xuan. Tapi tiba-tiba Chen Xuan ditelepon Yuran yang terjadi sesuatu di klub. Jadi dia pergi menemuinya. Chen Xuan membawa pergi Yuran yang sedang mabuk. Dia membawanya ke hotel. Sebelum meninggalkan Yuran di hotel, dia menyelimutinya. Lalu, Zhou Bu yang sudah mengikuti mereka datang ke kamar Yuran.
Dan Yuran mengira kalau dia adalah Chen Xuan. Ketika Chen Xuan kembali ke restoran, Sansan sudah pergi dan meninggalkan hadiah miniatur kapal untuknya. Karena cita-cita Chen Xuan dahulu adalah seorang kapten. Chen Xuan lalu pulang dan membawa hadiah juga untuk Sansan. Saat Chen Xuan ingin menyentuhnya, Sansan bangun. Chen Xuan meminta maaf karena meninggalkan Sansan begitu saja. Dia punya alasan yang tidak bisa ia jelaskan. Hadiah untuk Sansan adalah tas Hermes. Bukannya bahagia, Sansan malah marah. Chen Xuan membelikan hadiah semahal itu. Mereka bertengkar dan Sansan melempar tas itu keluar. Setelah pagi, mengetahui yang tidur dengannya adalah Zhou Bu, Yuran mengusirnya. Sedangkan Sansan ditelepon pihak properti kalau rumah neneknya akan segera dilelang. Dia harus membayar hari itu juga. Dia jadi teringat tas Hermes yang semalam ia buang. Tapi, Chen Xuan memergokinya yang mengambil tas itu lagi. Padahal, baru tadi malam Sansan membuangnya. Sansan lalu beralasan akan jalan-jalan dengan membawa tas itu. Dalam hati, Chen Xuan ingin tahu apa yang akan dilakukan Sansan dengan tas mahalnya. Sansan mendatangi sebuah toko, menawarkan tas itu. Ketika ditanya pemilik toko, Sansan berkata buruk tentang Chen Xuan yang telah memberikannya. Lalu, saat Sansan keluar, Chen Xuan sudah berdiri di sana menungguinya. Chen Xuan marah, tapi ingin mencium Sansan. Sansan kemudian berkata kalau dia membenci ciuman dan membenci Chen Xuan. Sedangkan Yuran menyiram kopi kepada Zhou Bu karena meminta bayaran padanya. Merasa terhina, Zhou Bu menjual foto-foto Yuran di hotel bersamanya kepada wartawan. Mengira Sansan yang melakukannya, Yuran menampar Sansan. Tapi kemudian Chen Xuan datang, dan Sansan memeluknya, meminta perlindungan. Padahal Sansan pernah berkata kalau dia membenci Chen Xuan, tapi masih memeluknya. Di saat semua karyawan telah pulang, Sansan masuk ke ruangan Chen Xuan dan memperhatikan wajah tampannya yang sedang tertidur. Sansan akhirnya meminta maaf karena dia marah saat dibelikan tas. Dia juga malah menjual tas itu. Belum lagi, dia telah menjelek-jelekan Chen Xuan dan berkata telah membencinya. Chen Xuan bingung sendiri, sebenarnya mana kata-kata Sansan yang benar. Sansan sudah memperingatkan kalau dia adalah wanita yang jahat. Tapi, Chen Xuan justru tertarik pada wanita yang jahat. Chen Xuan lalu mengajak Sansan ke tempat pertama kali bertemu kakek dan menceritakan bagaimana dia diadopsi olehnya. Banyak orang yang mengincar warisan kakek. Daripada membiarkan mereka yang mendapatkan, Chen Xuan lebih memilih menjadi jahat. Meski Chen Xuan berbakat, tapi di hadapan garis keturunan, kemampuan tidaklah berarti. Esok harinya, Chen Xuan menemui Yuran. Dia membuktikan kalau Zhou Bu sendiri yang telah menyebarkan foto-foto itu. Sementara, Tuan Qin marah besar pada Sansan karena perselisihan yang terjadi dengannya dan Yuran, saham perusahaan terus turun. Setelah itu, Sansan ditelepon seseorang. Katanya neneknya telah pergi. Sansan tidak menyangka, ternyata maksud dari pergi adalah meninggal. Setelah 7 hari, Xia menaburkan abu neneknya ke laut dengan ditemani Chen Xuan. Selama ini dia berbohong pada nenek kalau dia jarang pulang karena sedang ada proyek besar. Juga, tentang rumah nenek tidak tahu. Xia Tian akhirnya meminta Chen Xuan untuk mengakhiri kontrak mereka. Saat dia pulang, kakek menghibur San Yu yang sedang sedih dengan kematian neneknya. Tapi kemudian dia mengakui kalau dia bukanlah cucunya. Dia adalah Xia Tian. Dia telah membohongi kakek. Kemudian, di toko musik, dia bertemu lagi dengan Tuan Qin dan akhirnya menceritakan kalau telah meninggalkan keluarga He dan kembali menjadi Xia Tian. Chen Yu juga akhirnya meminta maaf karena telah berkata agak kasar padanya tempo hari. Mungkin karena lelah juga, Xia mendengarkan musik bersama Chen Yu hingga ia tertidur di pundaknya. Setelah Xia bangun dan keluar dari toko, Chen Xuan sedang duduk di sana menunggunya. Chen Xuan berharap di setiap kali Xia sedih, dia adalah orang yang menemaninya. Saat Chen Xuan mengajaknya pulang, Xia menolak. Chen Xuan lalu mengajaknya ke rumah Nenek Yang. Di sana, Nenek Yang meminta mereka untuk melukis. Dan akhirnya, Chen Xuan melukiskan lukisan nenek untuknya. Asalkan Xia terus merindukannya, nenek akan selalu ada. Xia jadi terharu dan memeluk Chen Xuan. Kemudian, Chen Xuan membawa Xia ke
tempat romantis yang telah ia siapkan. Tetapi, di sana Xia malah terus tertawa dan tidak mau serius. 你别跟我表白，我告诉你，你千万别跟我表。 Gagal romantis nih, karena Xia ketawa terus. Akhirnya, Chen Xuan berhasil mengatakan kalau dia mencintai Xia Tian. 我爱你。 Xia lalu memeluk Chen Xuan. Pagi telah tiba. Chen Xuan berusaha membangunkan Xia yang terlihat masih mengantuk. Tapi mereka kemudian ditelepon kakek. Mereka lalu pulang dan Chen Xuan mengakui kesalahannya yang membohongi kakek. Tapi sebenarnya kakek sudah tahu. Karena beberapa tahun lalu, kakek mendapat kabar kecelakaan Sansan dan dia meninggal. Dikarenakan kondisi perusahaan, kakek membiarkan mereka berpura-pura. Tapi lama-lama, kakek tidak mau melepas Xia Tian. Jadi saat itu, kakek membantu mereka mengotak-atik hasil laporan DNA-nya. Kemudian, kakek meminta Xia Tian untuk tetap bersama mereka, karena mereka sudah menjadi keluarganya. Sementara Zhou Bu dijebloskan ke penjara oleh Yuran karena menyebarkan foto-foto vulgar mereka. Kemudian, Chen Xuan mengajak Xia ke rumah lamanya dan menyerahkan sertifikat rumah yang telah menjadi atas nama Xia Tian. Xia lalu berkeliling mengenang masa kecilnya di rumah itu dan masa-masa saat nenek masih hidup. Dia berterima kasih pada Chen Xuan. Xia lalu mempunyai ide memberikan hadiah untuk kakek sebagai ungkapan kasih sayang dan terima kasihnya. Mereka sama-sama membuat teko dari tanah liat sebagai hadiahnya. Akan tetapi, di rumah kakek bertemu dengan Yuran dan mengatakan awalnya akan memberikan semua warisan padanya. Tapi kakek berubah pikiran dan telah mengubah surat wasiatnya. Mendengarnya, Yuran marah. Dia adalah cucu kandungnya, tapi malah kakek memberikannya pada orang lain. Yuran merebut surat wasiat itu, dan kakek mengalami sakit jantung karena terkejut. Tapi di saat kakek berada di rumah sakit, Yuran menyuruh pengacara perusahaan membacakan surat wasiat kakek. Dia berdalih untuk mencegah kekosongan posisi pemimpin perusahaan. Bahkan Chen Xuan tidak bisa berbuat apa-apa. 按照遗嘱，他现在就是代理董事长了。 Ketika mereka pulang, Yuran berada di rumahnya, menyuruh Xia pergi dari rumah. Itu karena rumah, mobil, perusahaan, semua adalah milik Yuran. 季承轩几天啊？你真的了解他吗？ Yuran lalu meminta Chen Xuan untuk memilih, pergi bersama Xia dan tidak mendapatkan apapun, atau pergi bersamanya dengan semua aset perusahaan. Dan Chen Xuan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerjasamanya dengan Xia Tian. Meskipun mereka berpacaran, tapi dia juga pernah bilang bahwa untuk urusan cinta, dia hanya punya 10%. Di malam harinya, Chen Xuan menemani Yuran minum, dan dia berkata telah merencanakan menjual perusahaan. Lalu mereka bisa pergi jauh untuk hidup bersama. Tetapi, saham perusahaan sedang turun. Chen Xuan melarang Yuran untuk menjualnya karena kerugian hampir setengahnya. Sekarang mereka bahkan merencanakan untuk acara pertunangan. Sedangkan Xia Tian memimpikan Chen Xuan yang sedang tertawa melihatnya terjatuh. Tapi dia bangun begitu mendengar suara ada orang yang datang. Ternyata yang datang adalah Yuran yang membawa undangan pertunangannya dengan Chen Xuan. 你都改变不了这个结果的。 Setelah Yuran pergi, ada kurir yang membawakan sebuah paket untuknya. Xia berusaha berdandan secantik mungkin di hari pertunangan Chen Xuan. Seorang wartawan menanyakan kisah mereka, karena beberapa bulan yang lalu, Chen Xuan baru saja bertunangan dengan He Shen Yu. Tapi, tiba-tiba Xia datang. Dia berkata telah disuruh Chen Xuan memerankan He Shen Yu untuk membantu merebut aset keluarga He. Chen Xuan melarang Xia berbuat onar, tetapi dia justru menampar Chen Xuan di hadapan media. 沈月然，你拿我季承轩当你出气工具呢？ Yuran lalu menceritakan pada Chen Xuan kalau besok adalah penandatanganan akuisisi. Bagaimanapun, dia akan menjual perusahaan itu besok. Esoknya, sebelum tanda tangan, Xia Tian datang bersama Qin Yu dan Chen Xuan. Awalnya Xia memang mengira Chen Xuan mengkhianatinya. Tapi dia mengirim sebuah paket tentang pemberitahuan akuisisi dan rencana yang Chen Xuan buat. Xia juga meminta bantuan Qin Yu untuk melobi pemegang saham lain. Dan, untuk mewakili pemegang saham, Xia memecat Yuran secara resmi. Dia tidak berhak menandatangani apapun. Setelah itu Janse memberi kabar bahwa kakek telah sadar. Mereka bergegas pergi ke rumah sakit. Kakek bercerita pada Chen Xuan bahwa orang yang mempunyai ketulusan hati terkadang lebih baik daripada hubungan darah.
Kemudian Xia mengajak Chen Xuan untuk berlibur dan menyewa sebuah kapal agar dia juga bisa menjadi kapten. Penasaran, Xia bertanya alasan Chen Xuan selalu berbicara dekat dengannya. 因为只有这样，我才可以看得清你眼里的我。 Mereka berlibur, dan Chen Xuan berpura-pura menjadi kapten seperti cita-citanya sewaktu kecil. Melihat tas dan HP Xia tergeletak di lantai, Chen Xuan berlarian mencarinya, takut terjadi sesuatu. Tapi Xia hanya sedang berjalan-jalan. Chen Xuan lalu menggodanya, dan Xia menggigit tangan Chen Xuan sampai ia berteriak. 演的怎么样？过于浮夸了。好吧。 Saat mereka kembali, Yuran telah menunggu mereka. Dia mengatakan telah menyukai Chen Xuan sejak kecil, tapi sekarang Xia Tian datang merebutnya. 即便没有他，我们也不可能。 Dikuasai rasa amarah, Yuran dengan sengaja menabrak Chen Xuan. Chen Xuan dirawat di rumah sakit, sementara Yuran mendekam dalam penjara. Saat Xia kembali, ranjang Chen Xuan telah kosong. Dia mencarinya. Ternyata Chen Xuan telah sadar, dan dia sedang berdiri melihat ke arah luar. Demikian cerita singkat drama China miniseri Taking Love as a Contract. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.